Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih telah melakukan pemaharan. Baik, untuk terawangan laki-laki memakai kaos Nevada dan liontin batu ya. Terawangan laki-laki memakai kaos Nevada dan batu liontin ya. Kita mulai dari yang laki-lakinya dulu. Secara energi ya, energi tubuh Anda masuk kategori sedang. Jadi tidak tinggi juga tidak rendah, sedang atau biasa. Energi yang sedang ini dimiliki oleh energi kebanyakan orang yang sehat ya, yang tidak sakit tapi tidak punya kelebihan, baik itu kelebihan ilmu ya, kelebihan tirakat ataupun kelebihan kodam. Anda boleh menyanggah dengan mengatakan, "Oh mbah, saya punya ilmu rawa rontek dan ilmu rengkah gunung." Ya boleh-boleh saja, tapi saya tidak melihat ya adanya energi di tubuh Anda yang dibooster oleh keilmuan-keilmuan tersebut, sehingga saya mengatakan energi yang ada di tubuh Anda itu biasa kayak gitu. Jadi kalau kita ingin dinilai, maka kita harus pakai kacamata orang lain ya, jangan memakai kacamata sendiri. Contoh, saya ini ganteng loh, ganteng menurut kita, tapi belum tentu ganteng menurut orang lain. Jadi jangan pakai menurut kita, tapi pakailah yang menurut pendapat orang lain kayak gitu. Sama keilmuan juga begitu. Saya ini sakti loh ya, punya ilmu rengkah gunung dan rawa rontek. Tunggu dulu orang lain melihatnya sakti apa enggak kayak gitu. Jadi itulah penilaian saya ya, secara energi memang termasuk kategori sedang. Jadi belum ada energi keilmuan yang membooster energi tubuh Anda. Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Anda punya ilmu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, maka mohon maaf, keilmuan-keilmuan tersebut belum anjing ya, sehingga energi yang ada di tubuh Anda itu tidak terbooster oleh adanya keilmuan-keilmuan tadi kayak gitu. Itu untuk energi. Kemudian aura ya, aura energinya skalanya belum ya. Untuk skala energi ya, kalau dari 1 sampai 10 kira-kira skala energi tubuh Anda itu ada di level 8,2. Jadi biasa, levelnya biasa. Tidak tinggi sekali juga tidak rendah, biasa. Anda ini sehat ya, sehat, berpotensi ya, asalkan mau melatih diri. Nah, untuk aura ya, aura yang ada di tubuh Anda ini cenderung ya merah gelap ya, merah gelap. Memang mohon maaf ya, jangan tersinggung ya, ini membacanya itu jujur dan fair apa adanya ya. Anda itu orang yang sederhana, simple, orangnya itu simple. Artinya kalau bisa sederhana kenapa harus dibikin rumit, kalau bisa dibikin mudah kenapa harus dibikin sulit kayak gitu. Itu Anda orangnya. Nah, sehingga apa? Orang-orang yang simple ya, mau mudahnya seperti ini cenderung malas untuk tirakat. Kenapa? Karena tirakat itu sulit. Jadi kalau bisa nggak tirakat, kenapa saya harus tirakat gitu? Kalau ilmu saya bisa membayar, nelen pil, nelen kapsul, kemudian saya sakti, kenapa saya harus sulit-sulit puasa dan wirid kayak gitu? Jadi kalau bisa dibuat mudah, kenapa harus dibuat sulit ya? Itulah yang ada pada diri Anda, sehingga dari segi tirakat memang kurang ya, dari segi tirakat memang kurang. Aura merah sendiri adalah aura yang keras ya, orangnya keras. Kemudian kalau punya kemauan atau keinginan akan dikejar, walaupun Anda bisa menggunakan segala cara ya, asalkan keinginan itu bisa tercapai ya, termasuk cara-cara yang mudah itu tadi. Kenapa? Karena Anda tidak suka sesuatu yang rumit. Ya, Anda sukanya yang sederhana dan mudah saja kayak gitu. Nah, sisi positif ya, sisi positif dari orang yang sederhana itu tadi ya, yaitu tadi tidak mau membuat segala sesuatu itu menjadi rumit. Tapi sisi negatifnya adalah ya, dari segi daya juang itu kurang. Walaupun aura Anda merah ya, tapi dari segi daya juang kurang. Anda memang keras pada diri sendiri ya, dan sulit mendengar pendapat orang lain. Tapi ya itu tadi, Anda orangnya simple. Walaupun ketika terpaksa Anda bisa membuka diri menerima pendapat orang lain, tapi itu bila keadaan sedang terpaksa kayak gitu. Itu arti dari aura Anda begitu. Kemudian untuk aura gelap ya, aura gelap di sini itu bukan karena Anda nggak mau ibadah, itu bukan, melainkan lebih ke arah tegaan. Jadi raja tega kalau ke orang lain tuh ya, sehingga aura Anda itu menjadi gelap. Kenapa? Karena Anda bisa merencanakan segala sesuatu yang jahat, yang kejam, yang sadis, itu bisa
ya. Oleh karena itu auranya menjadi suram ya. Jadi saya ketika membaca aura ini tidak membaca buku, tidak persis kalau auranya merah berarti ABC, kalau auranya gelap itu berarti DEF gitu, enggak. Tapi kondisi masing-masing orang itu berbeda-beda, walaupun hasilnya auranya sama-sama merah, sama-sama gelap, tetapi hal yang menyebabkannya itu bisa berbeda kayak gitu. Nah, kita kembali ke diri Anda ya. Untuk jin liar ya, jin liar tidak ada ya. Kenapa? Karena aura Anda itu biasa, walaupun Anda sering membaca mantra-mantra yang mohon maaf ya, kesohihan atau runtutan ilmunya itu diragukan ya. Artinya tawasul keilmuan atau asal usul keilmuannya itu diragukan ya. Anda sering membaca mantra-mantra semacam itu sehingga mengundang jin liar untuk mendekat, tapi jin tidak ada yang nempel di tubuh Anda. Jadi bersih tubuh Anda itu, tidak ada jin liarnya. Kemudian untuk jin negatif juga tidak ada, energi negatif juga tidak ada. Jadi bisa saya katakan bahwa tubuh Anda ini bersih, tidak terkena sandat, tidak terkena pelet. Kemudian untuk khodam leluhur ya, khodam leluhur adalah khodam yang dulunya milik leluhur, kemudian ya ketika leluhurnya meninggal dia akan turun temurun ikut kepada anak cucunya. Itu juga tidak ada. Kalau saya lihat di tubuh Anda tidak ada. Kemudian untuk khodam hasil pengisian juga tidak ada ya. Kapan hari ada orang, Ki, di tubuh saya ada khodamnya apa enggak? Enggak, Mas. Padahal saya pernah loh mengisikan khodam ke beberapa praktisi. Ya saya jawab, oh ya, tapi saya tidak melihat tuh adanya khodam di tubuh Anda. Iya Ki, karena saya mengisinya ke benda. Oh ya pantas ya, kalau mengisinya ke benda ya tidak ada di badan, karena yang saya baca badannya kan gitu. Nah, jadi ini di badan tidak ada ya, khodam-khodam hasil pengisian tidak ada. Kalau misal Anda pernah memahar sesuatu, azimat, khodam dan sebagainya di benda, maka memang itu tidak nempel di badan. Jadi kalau di badan ya murni badan saja, tanpa embel-embel khodam yang ada di benda kayak gitu. Oke, itu tadi untuk terawangan badan ya. Akan saya lanjutkan ke terawangan liontin ya. Untuk terawangan liontin ya, liontin ini tidak berkhodam, tapi ada jinnya di situ. Mohon maaf ya, beda. Kalau jin itu adalah makhluk halus ya, makhluk halus yang ya dibuat oleh Tuhan dari cahaya api atau nyala api, itu jin. Sedangkan kalau khodam itu adalah jin yang sudah dijinakkan, sudah ditundukkan, diikat dengan perjanjian sehingga dia mau membantu manusia, itu khodam. Jadi beda di sini. Nah, benda ini tidak berkhodam ya, ada jinnya tapi tidak berkhodam. Karena ini hanya jin saja ya, jadi tuahnya tidak diberikan kepada, jadi tuahnya tidak jalan. Ya, dia tidak memberikan tuah kepada Anda kayak gitu. Sosoknya ada laki-laki menunggang kuda ya, asalnya dari daerah Jawa Barat, usianya kira-kira ada 300-an tahun ya, dengan level power sekitar 8. Dia nempel di benda ini, nempel tapi bukan khodam, bukan khodam. Karena bukan khodam maka tuahnya tidak ada atau tuahnya tidak jalan kayak gitu ya. Kemudian untuk efek negatif dari benda ini tidak ada ya, aman, relatif aman dipakai karena memang jinnya ya hanya bertempat begitu saja. Kemudian untuk perawatan tidak usah dirawat. Kenapa? Karena dia bukan khodam ya, dia bukan khodam Anda. Lalu kenapa kok suatu benda yang kosong tiba-tiba jadi ada jinnya? Jawabannya sudah pernah saya jelaskan di konten Jejak Mistis yang judulnya Benda Kosong ya, benda yang semula kosong menjadi berkhodam ya. Anda bisa baca Anda bisa dengarkan di situ ya penjelasan kenapa kok benda ini jadi ada khodamnya atau jadi mengandung jin ya, misalnya semula kosong. Oke, terima kasih, itu tadi hasil terawangan badan dan batu ya. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan, saya beri waktu 2 hari. Terima kasih, selamat pagi.